on Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Langit Timur Tengah masih membara. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut operasi militer terhadap Iran berjalan tuntas dan lebih cepat dari perkiraan, kini dipertanyakan. Di lapangan, eskalasi justru terus berlangsung dengan serangan dan ancaman balasan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari Teheran, pemerintah Iran justru memberikan pesan yang sangat berbeda. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa perang masih terus berjalan dan Iran tidak akan mundur menghadapi tekanan Amerika Serikat maupun Israel. Iran bahkan menyampaikan pesan yang lebih tegas melalui juru bicaranya Fatemeh Mohajerani. Mereka menyatakan, kami tidak memulai perang ini, tetapi kami yang akan mengakhirinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Teheran mampu menentukan sendiri kapan konflik itu berakhir. ما که آغازگر جنگ نبودیم که ما که نخواستیم جنگ بکنیم ما برای بار دوم در میانه مذاکره بودیم خودشون هم گفتن خوب داره همه چیز پیش میره و روز در واقع پنجشنبه‌ای که مذاکرات بود. Sosok yang kini menjadi pusat perhatian adalah Mujtaba Khamenei. Pada 8 Maret 2026, Majelis Pakar Iran secara resmi menunjuknya sebagai pemimpin tertinggi baru menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang wafat di tengah situasi perang. Pada usia 56 tahun, Mujtaba dikenal sebagai figur berpengaruh di lingkaran elit politik dan keamanan Iran dengan kedekatan kuat terhadap kelompok garis keras dan struktur militer ideologis negara. Penunjukan Mujtaba Khamenei tidak hanya memicu dinamika di dalam Iran, tetapi juga langsung mendapatkan penolakan keras dari Washington. Presiden Donald Trump menilai kepemimpinan baru Iran justru akan memperpanjang konflik. Do you have to take him out? Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be an Iran with Well, another I Ayatollah? don't want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Iran pun menaikkan tensi konflik ke level ekonomi global. Setelah serangan Israel menghancurkan kilang minyak utama di Teheran, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan ini bisa mengguncang pasar energi dunia. Harga minyak mentah bahkan disebut berpotensi melonjak hingga $200 Amerika per barel jika mereka masih menyerang fasilitas minyak Iran. که نخواهید توانست قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید چون قیمت نفت تابع امنیت در منطقه است. Sementara itu, di Washington, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri perang tidak akan diambil sendirian. Ia menyatakan langkah strategis berikutnya akan diputuskan bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini menunjukkan betapa eratnya koordinasi militer dan politik kedua negara dalam konflik ini. Dampak perang juga dirasakan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat melakukan langkah perlindungan warga negara. Gelombang pertama evakuasi telah dilakukan dengan 22 WNI berhasil keluar dari Iran dan sudah kembali ke tanah air pada Selasa 10 Maret lalu. Di luar Iran, jumlah WNI di kawasan Timur Tengah sangat besar. Lebih dari 361 ribu berada di Arab Saudi. Puluhan ribu di Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, dan Oman. Ribuan lainnya berada di Bahrain, Kuwait, Yordania, Irak, Suriah, hingga Libanon yang tidak jauh dari zona konflik. Bagi Indonesia, perang ini bukan hanya soal geopolitik jauh di Timur Tengah. Ratusan ribu warga negara Indonesia berada di kawasan tersebut. Sementara dampak ekonomi global bisa menjalar hingga ke dalam negeri. Inilah kontroversi selengkapnya. Iran menolak takluk. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
Dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Pemirsa, sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Terima kasih sudah hadir, Mas Kodari. Sama-sama. Kemudian juga ada Menteri Luar Negeri periode 2001 hingga 2009, ada Pak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Dan juga ada tokoh perdamaian Indonesia, ada Mbak Yeni Wahid. Selamat malam, Mbak Yeni. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya akan langsung mulai dulu dari Mas Kodari. Kita sudah melihat pada hari Selasa lalu ada puluhan WNI yang sudah dipulangkan dari Iran ke Indonesia. Setelah itu, Mas Kodari, apalagi langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merespons ketegangan yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Ya, pertama tentunya Iran hanya salah satu negara ya yang kita antisipasi. Tadi sudah ditampilkan di Metro TV bagaimana ada banyak warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai negara, yang totalnya itu lebih dari 500.000. Tentu terus dipantau. Yang kedua tentu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti umroh dan sebentar lagi haji. Betul. Tentu ini harus diperhitungkan dengan sangat-sangat baik dan dibuat beberapa skenario tergantung perkembangan yang ke depan. Kemudian yang ketiga tentunya Indonesia juga ingin berperan aktif dalam proses perdamaian dunia dan itu sudah diawali oleh Pak Prabowo dengan menawarkan opsi sebagai mediator. Dan alhamdulillah mendapatkan dukungan dan komunikasi yang baik dari berbagai pemimpin dunia. Memang posisi Pak Prabowo pada hari ini modal sosialnya sangat tinggi karena beliau berteman baik dengan hampir semua tokoh-tokoh penting dunia, berhubungan baik dengan Donald Trump, dengan Putin, dengan Xi Jinping, dan posisi Indonesia dalam konflik kali ini memang boleh dibilang unik ya karena kita juga negara Muslim yang terbesar, kemudian ketua Developing Aid. Dan kombinasi antara personality Pak Prabowo yang begitu kuat dengan posisi Indonesia sebagai negara oki, negara Muslim, kemudian ketua Developing Aid itu membuat kita pada posisi yang mungkin bagi sebagian orang itu underestimate, tetapi sebetulnya optimis. Pak Prabowo bercerita kepada kami bahwa pimpinan dari Pakistan menelpon beliau dan mengatakan, Pak Prabowo kalau ke Iran saya ikut ya, bareng-bareng. Bareng. Nah, terus yang terakhir barangkali adalah bagaimana kemudian kita mengantisipasi dampak-dampak dari perang di Timur Tengah ini, termasuk eskalasi yang mungkin terjadi ke depan, dan dalam hubungannya dengan situasi kondisi ekonomi, kondisi keamanan, kondisi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kita sudah tentunya melihat dari tetangga-tetangga kita sudah mulai banyak yang melakukan adaptasi-adaptasi, misalnya seperti Filipina yang sudah melakukan penyesuaian. Belum WFH, tapi masih 4 hari kerja. 4 hari kerja. Turun. 3 hari yang di sudah rumah. WFH itu Pakistan. Jadi kita melihat, ya beberapa hari yang lalu di Hambalang saya berdiskusi dengan Presiden, dengan beberapa rekan-rekan yang lain di kabinet, ya Pak ini Filipina sudah melakukan adaptasi. Jadi bukan mustahil ke depan kita menghadapi krisis ini dengan sebuah katakanlah normal baru begitu. Normal barunya apa, bagaimana, tentu ini yang harus dirumuskan. Dan Pak Presiden sangat-sangat visioner, beliau sudah mengantisipasi sebagian permasalahan ini dari lama, karena itu kita punya program ketahanan pangan, ketahanan energi, diversifikasi energi,
Tetapi tentu dengan realita pada hari ini, kita harus melakukan identifikasi terhadap adaptasi-adaptasi yang lain. Ya. Dan semua itu ongoing Oke. proses pada hari ini. Oke, di depan layar kita sudah menyaksikan banyak sekali pernyataan-pernyataan dari pemerintah soal apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menghadapi ketegangan terbaru di Timur Tengah. Tapi saya yakin di belakang layar itu ada banyak sekali yang sudah dikerjakan, skenario-skenario yang sudah disiapkan, Mas Kodari. Adakah yang sudah bisa dibagikan kepada kami semua di sini? Apa sebetulnya langkah-langkah mitigasi yang sudah diambil ABC? Ya, alhamdulillah karena dari awal Presiden Prabowo bahkan misalnya tahun 2025 ya ketika ketemu dengan beberapa pemimpin redaksi sudah mengatakan bukan mustahil Amerika menyerang Iran. Dan beliau juga sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari bahwa kita harus bersiap-siap dengan sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Dan kedaulatan bangsa Indonesia itu tentunya yang tidak bisa ditawar itu ya dan harus disiapkan adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Karena itu semenjak dari awal Presiden memimpin, fokus beliau adalah untuk bisa swasembada pangan. Dan pada hari ini ya kita dengan bangga alhamdulillah ya bahwa beras kita produksinya 34 juta, kebutuhan 31 juta kita sudah memenuhi swasembada. Kemudian tentunya jagung, kemudian ikan, ayam kita juga sudah mandiri. Dan ini terus akan diperkuat. Tentu PR yang terbesar adalah soal energi dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita beruntung karena kita negara yang punya sumber energi terbarukan tentu dengan perkembangan teknologi, ada biofuel, biodiesel dari sawit, kemudian bioetanol dari singkong, dari tebu. Nah, kita bisa perkirakan bahwa ke depan akan ada kalkulasi serta perencanaan-perencanaan terkait dengan bagaimana ya ketahanan energi itu bisa kita optimalkan, termasuk juga yang sudah akan direalisasikan dan sedang diproses itu adalah sumber daya energi dari surya. Kita akan bangun 100 gigawatt ya pembangkit listrik dari tenaga surya. Kita fokus ke sana. Kemudian juga untuk LPG misalnya kita sudah melakukan transformasi mungkin secepatnya ya untuk dari batu bara dilakukan gasifikasi. Itu antara lain beberapa yang dan sudah dikerjakan. Dan intinya pokoknya kita tidak berdiam diri. Sudah ada langkah-langkah yang sudah kita ambil bahkan sejak tahun lalu karena memang perang itu sudah sempat terjadi selama kurang lebih 12 hari di pertengahan tahun 2025. Dan sekali ini terjadi lagi, Pak Hasan. Pertanyaan saya adalah setelah kurang lebih sudah 13 hari sejak Amerika Serikat Israel menyerang Iran. Dan kemarin sebetulnya sudah ada klaim-klaim kemenangan yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Pertanyaan saya adalah apakah sebetulnya klaim-klaim kemenangan itu adalah sinyal bahwa perang ini akan segera berakhir? Entah itu kemenangannya di Amerika atau entah itu kemenangannya di Iran. Sukar untuk kita percaya retorika perang. Klaim bahwa akan menang itu bagian dari cywar. Dan kita tidak bisa memastikan apa yang diklaim itu yang sesungguhnya. Tetapi juga memang tidak ada yang mampu meramal kapan perang akan berakhir. Walaupun tanda-tanda untuk kedua pihak saling mendekat ke arah pengakhiran perang juga ada. Diberitakan luas misalnya utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff. Yes. Diberitakan bahwa telah mencoba melakukan pendekatan dan ada reaksi dari Iran bahwa kalau itu perang diakhiri maka ada berbagai hal yang Iran syarat yang harus dipenuhi. Dengan kata lain bahwa belum tentu dengan itu sudah mendekatkan, tapi pembicaraan di belakang layar bisa jadi mungkin ada gitu. Itu sesungguhnya positif. Tapi berita hari ini di Dewan Keamanan baru disahkan resolusi yang diajukan oleh Bahrain yang isinya mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara Teluk. Itu bisa mempertajam dari posisi Iran yang selama ini menjadi korban, dia sekarang yang dikondem, yang dikutuk oleh resolusi Dewan Keamanan. Pada pihak lain, resolusi yang meminta agar para pihak yang berperang menghentikan perang mereka itu diveto oleh Amerika Serikat. Dan itu didukung oleh resolusi yang kedua ini didukung oleh Rusia dan China.
Ya menarik juga kenapa China tidak juga memveto resolusi yang mengkondem Iran. Itu pertanyaan lain ya. Tetapi itu bisa menambah semangat bagi Iran untuk ya kalaupun Anda mengkondem saya tidak akan menyerah begitu saja. Makanya ungkapan sore ini yang kita baca di media internasional, BBC misalnya, bahwa pemimpin baru Muqtada Khomeini mengatakan kami akan menutup Selat Hormuz. Jadi itu kan suara perang, suara eskalasi perang. Dan memang kalaupun Iran selama ini menyerang negara-negara Teluk, kan sebetulnya sasaran utamanya adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika di Qatar, di Kuwait, di Bahrain. Bahwa serangan itu mungkin juga sengaja untuk nakut-nakuti negara lain, tapi kan tidak serangan yang mematikan. Walaupun serangan ada target yang strategis kalau mau dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara itu, misalnya sumber-sumber minyak, baik instalasi pemboran minyak ataupun bunker-bunker penyimpanan minyak, itu kan tidak dilakukan serangan itu. Tapi ada lagi yang lebih strategis, yaitu pabrik-pabrik desalinasi air yang ketergantungan negara-negara Teluk itu sangat besar, antara 80-90% seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan Emirat lebih rendah, antara 60-80. Tapi kalau itu dibayangkan diserang terus menerus, ya sekali aja serang, dilumpuhkan beberapa instalasi desalinasi, orang Arab tidak minum, ya kan? Dan tidak ada tanker mengangkut air dari negara lain gitu. Kalau instalasi minyaknya diserang, dia nggak terima dolar untuk penjualan, tapi dari simpanannya masih banyak untuk bertahan berapa tahun. Jadi per hari ini Pak Hasan melihatnya sebetulnya yang lebih mendominasi, yang lebih menang lah itu. Sekarang siapa posisinya? Belum ada dikatakan menang, tapi kalau ukuran menang atau kalahnya kita lihat saja. Yang lebih terdesak Pak, siapa? Lebih terdesak sebetulnya perang? menurut saya pribadi lebih pada penyerangnya Amerika dan Israel. Pertama diberitakan bahwa simpanan atau senjata-senjata missiles dan drone dari pihak Amerika dan Israel juga menipis stoknya. Sementara Iran diklaim bahwa ada penurunan serangan misil oleh Iran ke negara Teluk dan Israel, tapi bisa juga dia simpanan itu masih banyak, dan produksi juga masih, katakanlah simpanan itu masih banyak. Jadi sekali-kali dia masih bisa nyerang dengan cukup ampuh gitu. Yang ukuran lain dari berhasil tidak berhasil, menang atau tidak menang, dari ukuran Amerika, target utama mereka adalah kan pengakhiran rezim. Walaupun Ayatullah Ali Khamenei terbunuh atau dibunuh, kan tidak serta-merta mengakhiri rezim. Memang Iran punya sistem yang berlapis, karena itu juga relatif di tengah perang dia dengan relatif cepat mudah memilih penggantinya. Ya, ternyata Khamenei lagi. Khamenei lagi. Ya. Yang lain apa? Senjata pemusnah massal, khususnya nuklir. Waktu perang 12 hari tahun lalu, bulan Juni, kan diklaim oleh Trump bahwa senjata pemusnah massal nuklir maksud saya, instalasinya kan sudah diluluh lantakkan. Sekarang dia masih bicara lagi tentang ancaman nuklir dari Iran, berarti apa yang dia katakan tahun lalu apa tidak gitu berakhir, ya? Gitu. Jadi contoh target-target yang dimukakan pada awal perang untuk 1, 2, 3 ternyata juga belum tercapai. Dengan kata lain, kalau diukur dari keberhasilan dan kegagalan, itu kegagalan Amerika. Berarti Bapak lebih melihat poinnya sekarang lebih ada di tangan Iran ya, poin kemenangan. Ya, karena dia bisa menekan lebih banyak. Baik. Nah,
Setelah apa yang terjadi, kita berhari-hari sampai hari ke-13 kita menyaksikan apa yang terjadi. Mbak Yeni, pertanyaan saya adalah apakah sekarang masyarakat dunia sudah lebih bisa melihat sebetulnya siapa sih pihak yang bersalah? Karena kan adu domba atau framing-framing propaganda itu dilancarkan oleh kedua belah pihak. Tapi dengan apa yang kita saksikan, siapa yang menyerang duluan, siapa yang dengan gigi bertahan, apakah sekarang masyarakat dunia semakin lebih bisa memetakan siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Boleh dijawab nanti, Mbak Yeni, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.